Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Setelah badai energi menghilang, erangan menyakitkan terdengar dari area luar kota Jinyao di dekat gerbang kota. Dua sosok manusia, satu tua dan satu muda, berdiri di kaki gerbang kota dengan menyedihkan. Mereka adalah Shoyan dan Handong. Setelah diserang tanpa ampun oleh api teratai Buddha marah, bahkan kondisi Shoyan dan Handong saat ini sangat buruk. Handong terluka parah dalam badai yang mengerikan itu. Meskipun ia adalah seorang alkemis tingkat 5 dan telah berhasil memblokir sebagian besar serangan dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat, ia pada akhirnya hanya seorang dodi bintang 7. Di bawah sisa kekuatan badai energi, Handong akhirnya terluka karenanya. Adapun Shoyan, dia juga berada dalam situasi yang lebih berbahaya saat ini. Setelah membentuk Angry Buddha Lotus Flame, dogi di dalam tubuhnya telah benar-benar habis. Di sisi lain, beberapa sosok manusia terbang keluar dari lubang gelap tanpa dasar di tengah kota. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah dodi kelas atas. Namun, kondisi kelompok orang ini tampaknya tidak baik. Orang-orang ini semuanya telah menderita berbagai tingkatan cedera akibat badai energi sebelumnya. Di antara orang-orang ini, yang paling kuat adalah dodi bintang 9 dari Asosiasi Master Formasi dan pihak Kinyun. Tentu saja, ada juga sekelompok besar elit dodi berkumpul di sisi lain kota Jinyao. Di luar medan perang, orang-orang ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertempuran besar sebelumnya. Mereka telah mundur dari medan pertempuran ketika pertempuran besar dimulai. Meskipun demikian, reak energi menakutkan yang tercipta ketika api meledak menyebabkan para ahli ini diam-diam terkejut di dalam hati mereka. Dua pemimpin di antara orang-orang ini adalah ketua rumah lelang, Lu Zongtian, dan wakil ketua Wu Gang. Apakah Shoyan itu benar-benar hanya seorang dodi bintang 5? Ekspresi Lu Zongtian serius, matanya menatap ke tempat di mana teratai api Buddha meledak. Hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Wu Gang di sampingnya juga memiliki ekspresi serius. Mereka belum pernah melihat dodi bintang 5 dengan kekuatan bertarung yang begitu menakutkan. Hal yang membuat mereka terkejut bukan hanya seberapa menakutkan teknik do ini. Yang lebih menakutkan adalah orang yang telah menciptakan teknik do ini, dodi bintang 5. Hal ini adalah sesuatu yang bahkan seorang sekuat Lu Zongtian tidak berani meremehkannya. Apakah dia dapat dibandingkan dengan pemuda berjubah hitam ini sewaktu dia masih dodi bintang 5? Ini adalah pertama kalinya dia melihat putra surga yang begitu mengerikan setelah bertahun-tahun terkenal. Dia bahkan dapat membayangkan bahwa dalam beberapa tahun lagi, kekuatan tempur Shoyan akan jauh melampaui dirinya. Ketika saat itu tiba, seluruh wilayah barat akan terguncang. Pada saat ini, suara keras yang teredam tiba-tiba terdengar dari tumpukan puing-puing di kota dekat medan perang. Sisa-sisa bangunan itu terlempar dengan kekuatan yang dahsyat. Tak lama kemudian, sesosok manusia terbang keluar dari dalam. Setelah itu, sosok itu menghantam tanah dengan keras. Jika dilihat-lihat, orang ini adalah orang keempat yang bertanggung jawab atas Asosiasi Master Formasi, Cheng Zizui. Akan tetapi, dilihat dari penampilannya, dia sepertinya sudah menjadi orang mati. Tak lama kemudian, sosok menyedihkan berlumuran darah merangkak keluar dari puing-puing dengan susah payah. Saat dia mengangkat kepalanya, sinar matahari berhamburan ke bawah. Meskipun penampilannya sangat menyedihkan dan berlumuran darah, orang masih bisa mengenali bahwa orang ini adalah Kinyun. Kinyun mengandalkan Cheng Zizui yang sudah terluka parah untuk bertahan hidup dari badai energi. Hal ini menyebabkan kematian Cheng Zizui dan Kinyun sendiri jatuh ke dalam kondisi terluka parah. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas tanah dan menyebarkan debu. Segala sesuatu di kota menjadi cerah. Setengah dari penduduk kota Jinyao telah tewas setelah ledakan teratai api Buddha. Harga pertempuran ini dapat dikatakan sangat mengerikan. Wajah tua Fan Ziyuan pucat pasi saat dia berdiri di udara. Tatapannya menyapu kota di bawahnya. Dia tidak percaya bahwa Shoyan tidak akan terluka dalam badai energi tadi. Bahkan jika dia bisa melakukannya, mustahil bagi Handong, seorang dodi bintang 7 untuk lolos tanpa cedera. Bahkan dia, seorang dodi bintang 9, telah terluka karenanya. Bagaimana mungkin Shoyan baik-baik saja? Tak lama kemudian, persepsi spiritual Fan Ziyuan tertuju pada Shoyan dan Handong yang saat ini berada di kaki gerbang kota. Saat ini, mereka berdua sedang berjalan sempoyongan untuk menjauh dari gerbang kota. Kau ingin pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Fan Ziyuan dengan kuat menahan rasa sakit yang hebat yang terpancar dari tubuhnya.
Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan ia mengandalkan doki yang sangat besar di dalam nadinya. Ia dengan cepat terbang ke depan, berencana untuk menghentikan mereka berdua. Kiming dan Holly sekali lagi mengikutinya dari belakang. Setelah pertempuran ini, kesan mereka terhadap Shoyan di hati mereka tidak lagi sesederhana Do di bintang 5. Siapa yang pernah melihat Do di bintang 5 meletus dengan kekuatan yang begitu mengerikan? Karena itulah, jika Shoyan tidak mati hari ini, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi asosiasi master formasi mereka di masa depan. Selain itu, ada aliansi alkemis di belakangnya. Dari hubungan di antara mereka ditakdirkan untuk menjadi lawan dan musuh sejak awal. Adapun Yan He dan 2 orang lainnya, mereka segera kembali ke sisi Qin Yun setelah pandangan mereka mengamati keadaan sekeliling. Tuan muda, kami para bawahan telah gagal melindungi tuan kami. Tolong hukum kami. Yan He dan 2 orang lainnya dipenuhi rasa takut saat mereka berlutut di tanah ke arah Qin Yun. Lupakan saja, ini bukan salahmu. Sekarang, yang terpenting adalah membunuh Shoyan untukku. Kau harus melakukannya dengan cepat. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Kalau tidak, aku akan melunasi utang lama dan baru bersama-sama. Wajah pucat Qin Yun menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Saat dia berbicara, niat membunuh yang sangat samar melintas di kedalaman matanya. Pada saat ini, beberapa sosok manusia berkumpul di gerbang kota Jinyao. Fan Ziyuan dan 2 orang lainnya sekali lagi berdiri di depan Shoyan dan Handong. Ekspresi wajah tua Handong tampak muram. Wajah Shoyan juga pucat, meskipun ia telah menelan pil obat. Kondisi tubuhnya tidak banyak membaik. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah masih ada sedikit doki yang tersisa di pusaran dalam tubuhnya. Ini adalah sedikit kekuatan terakhir yang sengaja disimpan Shoyan. Shoyan jelas mengerti bahwa meskipun teratai apinya kuat, tidak realistis untuk berpikir bahwa ia dapat membunuh begitu banyak orang kuat pada saat yang sama. Oleh karena itu, ia tidak berpikir bahwa api teratai Buddha akan mampu menyelesaikan masalah kali ini. Ia hanya ingin menggunakannya untuk menguras kekuatan Fan Ziyuan dan yang lainnya. Dari hasil ini, Shoyan memang berhasil. Namun ia telah meremehkan kekuatan yang dimiliki Do di bintang 9. Sial. Shoyan mengutuk dalam hatinya. Wajahnya muram. Tidak disangka mereka masih berakhir dalam situasi ini. Di sampingnya, Handong menggerakkan kakinya dan menghalangi Shoyan di belakangnya. Tatapannya sangat dingin saat dia melihat ketiga orang di sisi yang berlawanan. Di belakang mereka, kelompok Yan He juga dengan cepat mendekat. Shoyan, aku akan bertindak untuk menghentikan mereka. Kau harus segera mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Ingat, jangan kembali. Tiba-tiba, suara Handong yang penuh dengan maksud serius terdengar di telinga Shoyan. Ekspresi Shoyan langsung berubah saat ia hendak membuka mulutnya. Fan Ziyuan dan yang lainnya di seberang sudah membuka mulut mereka terlebih dahulu. Shoyan, kau tidak punya tempat lain untuk dituju. Aku sarankan kau untuk membiarkan dirimu ditangkap. Kalau tidak, begitu kita bergerak, bahkan tulangmu pun tidak akan tersisa. Woli mencibir dingin pada Shoyan dengan ekspresi ganas di wajahnya. Jelas, hati semua orang yang hadir dipenuhi dengan rasa takut terhadap Shoyan. Selama Shoyan tidak mati, mereka tidak akan bisa tenang. Shoyan tak kuasa menahan batuk 2 kali, mengabaikan usaha Handong untuk menghentikannya. Shoyan yang berwajah pucat melangkah maju sambil tersenyum. Matanya dipenuhi seringai dingin saat ia menyapukan pandangannya ke arah orang-orang di depannya. Maaf, tapi tulangku memang kuat dan aku tidak akan terancam oleh apapun. Jadi, jika kau benar-benar menginginkan nyawaku, aku sarankan kau melakukannya sendiri, ucap Shoyan. Lidahmu masih saja tajam, bahkan saat kau akan mati. Setelah mengumpat, Woli sama sekali tidak ragu-ragu. Tubuhnya bergerak dan dia menyerang Shoyan dengan dahsyat. Jika kau ingin menyakitinya, kau harus melewatiku. Handong menjerit keras dari mulutnya. Ekspresinya serius saat ia melesat maju. Tak lama kemudian, ia bertabrakan hebat dengan Woli. Senyum dingin muncul di wajah Woli. Tubuhnya bergetar dan kekuatan yang menakutkan mengalir keluar, memaksa Handong mundur dengan satu serangan. Handong, Do di bintang 7 memang Do di bintang 7. Hanya dengan dokimu, kau bahkan tidak akan mampu memblokir satu serangan pun dariku. Namun kau tanpa malu-malu ingin melindungi orang yang akan mati ini, sungguh mimpi yang bodoh. Woli tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya sekali lagi melesat maju dengan dahsyat. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan Shoyan. Tangannya yang besar mencengkram ke depan dan hendak mendarat dengan keras di kepala Shoyan. Aku sudah bilang, kalau kamu ingin menyakitinya, kamu harus melewatiku. Handong yang telah dipaksa mundur oleh serangan Woli tiba-tiba memancarkan semburan energi yang kuat dari tubuhnya. Energi itu membumbung dan menerangi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti bintang. Tubuh Handong langsung melesat. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di samping Woli. Tangannya secepat kilat saat dia mencengkram pergelangan tangan Woli dengan kuat. Sambil berteriak keras,
Handong tiba-tiba mengerahkan tenaganya dan dengan paksa melemparkan tubuh Woli menjauh. Tubuh Woli dengan menyedihkan mundur puluhan langkah di udara sebelum menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Teknik rahasia ya. Keterampilan yang tidak penting. Mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Pada saat ini, Yanhee dan yang lainnya juga telah tiba di depan Handong. 6 dodi bintang 9 itu serentak menatap Handong. Gelombang doki yang ganas muncul dari tubuh mereka berenam. Seketika, suasana arena menjadi luar biasa tegang. Shoyan, aku akan menundanya sekarang. Kau harus segera pergi. Memanfaatkan celah pendek ini, Handong sekali lagi mentransmisikan suaranya ke Sioyen. Tidak, menghadapi 6 dodi bintang 9 pada saat yang sama benar-benar terlalu berbahaya. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku tidak bisa pergi. Bahkan jika aku ingin pergi, kita harus pergi bersama-sama. Kalau tidak... Sebelum Shoyan sempat menyelesaikan kata-katanya, Handong buru-buru menyela. Anak kecil, tidak perlu kau bicara omong kosong seperti itu. Sebagai wakil ketua aliansi alkemis, mereka tidak berani membunuhku. Namun, jika kau tetap tinggal di sini, mereka pasti akan menggunakan segala macam cara untuk membunuhmu. Terlebih lagi, kau saat ini terluka parah. Jika kau tidak pergi, kau hanya akan menjadi beban bagiku. Aku tidak akan sanggup menanggung kondisi ini lama-lama. Jika kau ingin pergi, kau hanya bisa melakukannya sekarang. Pergi! Teriak Handong. Pada saat itulah, Fan Ziyuan dan yang lainnya di sisi berlawanan tiba-tiba menyerang. Mereka berencana menghabisi 2 orang di depan mereka dalam satu gerakan. Sialan! Shoyan mengumpat dalam hatinya tanpa rela. Meskipun hatinya sangat tidak puas, ia juga mengerti bahwa situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk ragu sedikit pun. Oleh karena itu, ia membuat keputusan dalam hatinya. Ketika Fan Ziyuan dan yang lainnya menyerang, Shoyan menyeret tubuhnya yang lemah dan buru-buru terbang keluar kota. Kau ingin pergi? Hentikan dia! Fan Ziyuan mengeluarkan teriakan yang menggelegar. Segera setelah itu, Qiming dan Woli menyerang ke depan dengan kecepatan penuh. Melihat ini, Handong tiba-tiba menyerbu ke depan dan mengerahkan segenap tenaganya untuk menghalangi mereka berdua. Di sisi lain, Yanhee dan 2 orang lainnya menggunakan kesempatan ini untuk melewati Handong dan mengejar Shoyan. Ekspresi wajah Handong berubah saat ia merasakan tindakan Yanhee dan yang lainnya. Tepat saat ia hendak melesat dan mundur dengan cepat, Fan Ziyuan muncul di hadapannya dengan cara seperti hantu. Ia mengeluarkan telapak tangan untuk memberikan pukulan fatal kepada Handong. Namun, Handong sama sekali tidak menghindar. Dia menggunakan tubuhnya untuk menangkis serangan ini dengan kuat. Pada saat yang sama, dengan bantuan kekuatan ini, tubuh Handong yang berdarah dengan cepat tiba di depan Yanhee dan 2 orang lainnya. Dia menggunakan tubuh fisiknya untuk menangkis mereka dengan kuat. Dengan cara ini, ke-6 dodi bintang 9 ini secara paksa diblokir di depan gerbang kota oleh Handong dengan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai harga. Pada saat ini, Shoyan juga secara bertahap menghilang ke kejauhan. Dengan sangat cepat, Shoyan sudah jauh dari batas kota Jinhao. Sesekali terdengar suara gemuruh teredam dari belakangnya, menyebabkan jantung Shoyan bergetar. Tidak sulit membayangkan berapa harga yang dibayarkan Handong untuk Shoyan. Dia menggunakan kultivasi dodi bintang 7, teknik rahasia, dan tubuh fisiknya. Handong telah memberi Shoyan cukup waktu untuk pergi. Shoyan hanya bisa berharap bahwa itu benar seperti yang dikatakan Handong. Mereka tidak berani membunuhnya. Kalau tidak, begitu Handong mati, Shoyan akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Berapapun harganya, dia pasti akan membuat ke-6 dodi bintang 9 itu membayar dengan nyawa mereka atas apa yang telah mereka lakukan hari ini. Shoyan tidak pernah berpikiran sempit, namun dia pasti tidak pelit dalam hal balas dendam. Namun tugas terpenting Shoyan sekarang adalah meninggalkan tempat ini. Jika tidak, begitu Fan Ziyuan dan yang lainnya menyusul, kerja keras Handong akan sia-sia. Dengan sangat cepat, sosok Shoyan muncul di langit di atas hutan pegunungan. Meskipun dia tidak bisa lagi melihat kota Jinhao di belakangnya, Shoyan tidak berencana untuk berhenti di sini. Dia perlu memastikan keselamatannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bersembunyi di bawah deteksi dodi bintang 9. Selain itu, Fan Ziyuan adalah master formasi peringkat 4 yang kekuatan spiritualnya jauh melampaui miliknya. Sosok Shoyan perlahan terbang maju tanpa henti. Pil obat di tubuhnya masih menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Pada saat yang sama, benang-benang doki perlahan-lahan dituangkan ke dalam pusaran. Perasaan tidak mampu memenuhi kebutuhan seperti ini benar-benar membuat Shoyan merasa tegang. Shoyan yang sedang terburu-buru meninggalkan tempat ini tidak menyadari bahwa di ruang kosong jauh di belakangnya ada sosok manusia berjubah kuning yang diam-diam mengikutinya. Lidah merahnya menjilat bibirnya, sepasang mata dingin menatap ke arah Shoyan yang telah pergi. Ekspresi serakah tanpa sadar muncul di matanya. Meskipun dia secara pribadi telah menyaksikan kejadian yang menakutkan itu, yang menyebabkan rasa takut meningkat dalam hatinya. Di bawah pengaruh hatinya yang serakah,
lelaki tua itu masih diam-diam mengikuti Shoyan yang telah pergi dengan selamat. Bocah, kau sudah terluka parah. Aku tidak percaya kau bisa menciptakan teratai api seperti itu lagi. Hahaha. 2 jam berlalu dengan sangat cepat. Pada saat ini, Shoyan yang perlahan terbang ke depan akhirnya mendarat di hutan di bawah. Shoyan duduk bersila di batang pohon besar. Dengan jentikan jarinya, ia memanggil Raja Utara. Segera setelah itu, Shoyan mengeluarkan 2 pil obat kelas 4 dari cincin penyimpanannya dan menelannya tanpa ragu-ragu. Seketika, khasiat obat yang luar biasa dari pil obat tingkat 4 itu pun terlihat. Jalur ki dan tulangnya rusak di tubuh Shoyan pulih dengan cepat di bawah kekuatan obat yang luar biasa ini. Tentu saja, mudah untuk pulih dari luka ringan. Namun, organ dalam yang terluka itu memerlukan waktu untuk pulih. Akan tetapi, tepat saat Shoyan tengah memfokuskan diri untuk memulihkan luka-luka di tubuhnya, sesosok manusia berjubah kuning tiba-tiba muncul di ruang kosong tak jauh darinya dengan wujud seperti hantu. Di balik jubah kuningnya, sepasang mata menyeramkan langsung menatap Shoyan. Shoyan yang berada di belakang Raja Utara telah keluar dari kondisi latihannya. Ia terus memurnikan pil di tubuhnya, sementara matanya menatap sosok berjubah kuning di udara. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Kurasa kita belum pernah bertemu sebelumnya. Tatapan Shoyan menyapu sosok berjubah kuning itu. Dia yakin bahwa orang ini bukan dari asosiasi Master Formasi. Hahaha, benar juga. Seperti yang kau katakan, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Di balik jubah kuningnya, suara tua yang agak serak perlahan keluar. Karena kita belum pernah bertemu sebelumnya, mengapa kamu muncul di sini? Ucap Shoyan sambil menyipitkan matanya. Jejak keseriusan muncul di hatinya. Dapat dikatakan bahwa dia baru saja lolos dari sarang harimau dan memasuki sarang serigala. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang mengincarnya. Dengan sebuah pikiran, doki yang baru saja pulih dari pusaran di tubuhnya mulai beredar. Meskipun dia terluka parah, Shoyan masih bisa menentukan kultivasi orang di depannya dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tersisa. Seorang Dodi bintang 8 tingkat lanjut. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak kalah dengan Wujitian dari Sekte Bela Diri Perang. Tuan, apakah kamu masih ingat bahwa kamu pernah memenangkan buah sisik naga di rumah lelang? Di balik jubah kuning itu, suara lelaki tua yang agak dalam terdengar. Begitu kata-kata ini diucapkan, Shoyan langsung mengerutkan kening. Adegan dari masa lalu muncul di benaknya. Memang, Shoyan telah berhasil memenangkan buah sisik naga dengan 10 botol cairan dingin roh es. Namun, karena ini ia telah menyinggung golongan di ruang pribadi. Ternyata orang yang ada di depannya adalah lelaki tua berjubah kuning ini. Kamu kesini untuk buah sisik naga? Tanya Shoyan. Dulu begitu, tapi sekarang tidak lagi. Orang tua berjubah kuning itu mencibir dan melanjutkan. Atau lebih tepatnya, ini bukan hanya untuk buah sisik naga. Begitu kata-katanya terdengar, sepasang mata tua lelaki tua itu langsung terangkat. Tatapannya seperti anak panah yang tajam saat menatap Shoyan. Keserakahan di matanya sama sekali tidak disembunyikan. Buah sisik naga? Maksudmu ini? Setelah ragu-ragu sejenak, Shoyan masih mengeluarkan sebuah kotak kiok. Setelah membukanya, buah berbentuk oval terekspos ke udara. Itu adalah buah sisik naga. Begitu melihat buah sisik naga, raut wajah lelaki tua berjubah kuning itu langsung berubah. Ia segera mengulurkan tangannya yang keriput dan menatap buah di tangan Shoyan dengan rakus. Nada suaranya tegas saat ia memberi perintah. Bocah, serahkan saja padaku dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Ucap lelaki tua itu. Siapa yang bilang aku akan menyerahkannya padamu? Shoyan mencibir. Dia mengeluarkan buah sisik naga, tetapi dia tidak berniat menyerahkannya kepada lelaki tua berjubah kuning itu. Bocah, aku melihat pertarungan sebelumnya. Kekuatan tempur yang kau miliki adalah sesuatu yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Harus kukatakan, jika kau berada di puncak kekuatanmu, aku tidak berani menyerangmu. Namun, lebih baik kau melihatnya dengan jelas sekarang. Dengan tubuhmu yang terluka parah, apakah kau pikir kau memiliki kemampuan untuk bertahan? Orang tua berjubah kuning itu mula-mula memuji dengan ekspresi serius. Tetapi kemudian, dia mencibir dengan sinis. Atau kau berniat menggunakannya untuk mengancamku? Kau bisa mencobanya, aku jamin kau akan mati mengenaskan. Lelaki tua berjubah kuning itu perlahan mengepalkan tangannya yang terlentang. Ruang tak kasat mata di antara kedua telapak tangannya terus-menerus terdistorsi. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Shoyan mencibir. Tatapannya kembali ke buah sisik naga di depannya, dan hatinya dipenuhi dengan tekad. Melihat kamu sangat menginginkan buah sisik naga ini, kupikir kamu juga menjadi seorang kultivator tubuh fisik kan? Ucap Shoyan. Lalu apa? Pria tua berjubah kuning itu mengerutkan kening. Kalau begitu, mari kulihat siapa di antara kita yang memiliki kekuatan fisik lebih baik. Teriakan dingin keluar dari mulut Shoyan.
Tak lama kemudian, Shoyan meraih buah sisik naga di depan mata lelaki tua berjubah kuning yang tak percaya itu. Dia membuka mulutnya dan menelannya dengan paksa. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.